got nothing to lose. 널 좋아한다. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Eci dan di sini aku seperti biasa melakukan podcast dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu teman sekelas aku namanya Aki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eko Pahlevi. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Kota Bumi angkatan 2022. Sekarang alhamdulillah udah semester 7 ini, udah hampir 3 tahun setengah ini menempuh di bangku kuliah. Untuk pengenalan juga, jadi Akil ini merupakan guru di pesantren Wali Songo yang ada di Lampung Utara. Kalau kita ngomong awal mula tuh panjang ya, Ci. Jadi gue juga seorang pelajar di Pondok Pesantren Wali Songo juga dari 2015. Dari lulus SD gue langsung masuk ke situ karena setelah lulus SD tuh gue pengennya tuh ke Bogor, Darul Quro namanya. Cuman sama orang tua belum boleh karena kejauhan. Kan baru lulus SD udah kejauhan gitu. Akhirnya memutuskan untuk masuk ke Wali Songo sini. Nah, tapi setelah gue lulus SMA tuh gue dapat scholarship, dapat beasiswa karena dari pondok gua itu lagi mengadakan beasiswa. Gua tanpa berpikir panjang karena itu juga beasiswanya full founded. Untuk SMA atau untuk D3? D3-nya gua ambil, gua tag itu selama 6 bulan, kurang lebih 6 bulan gua di Pare belajar bahasa Inggris di kampung Inggris sana. Gua pulang. Tapi sebelum gua berangkat itu gua ada MOU kontrak kerja untuk bisa balik lagi dan belajar bahasa Inggris di situ. Oh, berarti Kepara itu juga salah satu beasiswa? Beasiswa full founded. Keren banget ya, jadi sebelum lu terjun gitu, lu dibekali dulu dengan... Bener sih, jadi butuh guru bahasa Inggris yang bisa ngomong bahasa Inggris. Benar. Kebanyakan gitu guru bahasa Inggrisnya nggak bisa ngomong gitu sih. Ada kan di beberapa, termasuk waktu ke Thailand juga gitu problematiknya. Ada guru bahasa Inggris yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Orang tua gua ngedukung sih dan ngelihat ini bukan peluang kerja, bukan, tapi peluang pengalaman. Sama mengabdi juga. Iya, jadi orientasinya nggak ke finansial. Jadi nggak perhitungan. Kalau gua ngerasa bahasa Inggris deh, memang jalan hidup gua nggak pernah. Oh, nggak pernah? Nggak pernah. Cuman dari SD di kelas 4 sama kelas 3 itu di rumah gua tuh memang kursusin sama orang tua. Cuman ya namanya anak SD ya nggak pernah praktis kita di rumah. Jadi kayak belajar aja cukup tahu gitu aja. Udah akhirnya masuk pondok gua minta gua untuk menerusin S1 di sama dia. Sama itu case-nya kayak gue. Kenapa gue suka bahasa Inggris karena dari kecil dilesin. Dilesin jadi gitu. Kayak dikenalin, dicocokin gitu kan. Akhirnya ya suka. Interestnya anak-anak. Karena kan di pondok itu banyak tuh distraksinya. Apa? Mereka tuh nggak cuma belajar satu kayak kita di prodi bahasa Inggris aja gitu, enggak. Jadi mereka di excellent ini mereka tuh fokusnya terbagi ke bahasa Arab juga dan dituntut bisa hafalan juga kitab-kitab kuning kayak gitu dan dia harus dituntut untuk bisa bahasa Inggris juga dituntut untuk bisa, jadi kedistrakan nggak fokus bahasa Inggris saja gitu enggak. Dia mereka harus paham si A, si B dan si C juga. Tapi sejauh ini mereka sanggup nggak? Atau ada kelemahan di satu sisi? Sejauh ini mereka sanggup sih, C. Cuman kayak gitu, itu kan ada putra dan putri tuh. Jadi ada yang lebih dominan. Kalau putra ini di kelas excellent ini mereka tuh lebih dominan, lebih condong arahnya ke bahasa Arab. Jadi everyday gue tuh harus ngomong ke mereka itu pakai bahasa Inggris dan itu kayak ngotot gitu. Maksudnya ngotot, ya tolong jangan ngomong sama saya kalau nggak pakai bahasa Inggris. Karena untuk membuat habitnya itu kan susah, Ci. Oh, jadi lu emang se-strict itu ya? Kalau mereka nggak pakai bahasa Inggris lu nggak mau denger? Benar. Keren. Tapi kalau yang putri, mereka lebih dominan Inggris. Jadi gue lebih enak aja kalau ngajarin yang putri ini gitu. Kayak gitu. Yang memorable banget ini yel-yel kita. Yel-yel PPI. Itu gimana awal mulanya? Itu tuh dari Pare. Itu tuh gue dapet dari Pare. Jadi di Pare itu kan dibagi nih kelas diploma namanya. Nah, diploma ini ada 4 kelas. Ada England, ada Aussie, ada Kanada, ada USA. Di setiap kelas ini dia ini punya yel-yel. Jadi sebelum salam nih gurunya, tutornya salam, terus mereka nyanyi Chan gitu, yel-yel. Kayak supporter bola gitu ngomong Chan itu kan, anak-anak Jawa Timur itu kan banyak tuh ininya, yel-yelnya. Terus dari situ gue tuh
ada yang gua ingat banget tentang filial kita itu, makanya gua bawa ke Lampung, gua taruh di Wali Songo, gua taruh di PBI juga, Lucu. gua bawa juga ke Thailand. Emang ya? Iya, Iya, gue lihat story lu. orangnya itu nerima gitu Ci, nggak kayak pilih-pilih maunya sama si A aja, kalau nggak sama si A gua nggak mau juga gitu. Terus anaknya enjoy aja, nyambung aja, diajak ngomong. Gua lihat juga lu tuh bisa nerima orang yang belum lo kenal, tapi dia nyambung gitu komunikasi sama lo, jadi lo bisa nganggap dia enak aja gitu. Iya nggak sih? Benar. Bener ya? First impression gue tentang Akil ini tuh gue ngeliat vibe-nya tuh vibe kayak orang yang udah sering jadi ketua, orang yang udah sering ngomong, dan kelihatan banget dia nih kalau dia udah jadi guru gitu, dan ternyata benar. Perjalanan gue kan dimulai dari semester 3 ya. Gue ngikut-ngikut kayak, ya walaupun nggak menang, pun cuma jadi finalis aja, gue ngikut kayak duta bahasa. Ya. Bener banget tuh, kayak itu kayak benar-benar menggebu-gebu ya, pengen banget nih ikut. Jadi kita ikut, tapi nggak lolos. Itu kita gagal di tes psikotesnya. Waktu tahap ketiga berarti itu udah final. Tes akhir banget. Besoknya pengumuman kelulusan 10 orang, kan di situ gagal. Dan ya udahlah, nggak nyoba lagi. Setelah itu pernah ikut juga speech yang diadakan oleh Jarum, dan itu tingkatnya juga internasional. Ya alhamdulillah cuma jadi finalis. Nggak apa-apa lah. Setelah itu barulah di tahun 2023 itu kita ikut seleksi delegasi Mulimakanai Umpo. Setelah itu diumumkan siapa pemenangnya, alhamdulillah nama gua masuk. Yang dibawa hanya 3 pasang, 6 orang. Gua salah satunya. Kita ke provinsi itu bawa 1 pasang setengah, 2 Makanai, 1 Muli dari delegasi Kabupaten Lampung Utara. Sampailah di malam puncak pilihan Mulimakanai provinsi. Gua pikir udahlah, alhamdulillah udah masuk 10 besar gitu kan. Ternyata gua masuk juga di nominasi Makanai berbakat. Itu yang bikin gua, hah? Akil, kok bisa? For information juga, kalau Akil ini bulan Juli kemarin dia tuh baru pulang dari Thailand, guys. Dia ini ngikutin program KKN di Thailand selama 2 bulan. Kan kita sama nih, ini juga ya dia ikut pertukaran pelajar si teacher ke Filipina, guys. Yes. Jadi kita tuh satu kandidat kita nih sebenarnya. Iya, sebenarnya kita satu kandidat. Ke Filipina tuh maunya berangkatnya bareng berempat gitu kan ya. Cuman ada beberapa masalah yang mengharuskan kita tuh yang berangkat hanya 2 orang aja. Di situ gua nggak putus asa sih, karena memang gua tuh udah ngebaca polanya. Setelah ini ada yang ke Thailand gitu kan. Kita Ini nggak sedih-sedih amat. harus try lagi, coba lagi. Dan alhamdulillah kita try. Kepala KUI kita ngomong masalah ke Thailand ini kok yang interest dikit gitu loh. Waktu ke kelas itu loh, Ci. Bener. Kan dikit tuh. Ya, sebenarnya gue disitu agak deg-degan, tahu. Takutnya kan jadinya seleksi lagi. Iya gitu. Kayak yang nggak ada yang angkat tangan gitu. Bener, sumpah gue juga kaget. Jadi gue bikin paspor duluan dari Januari itu kan sih. Iya. Pengumumannya. Jadi gue nyiapin apa yang harus dibawa. Kita pada tanggal 20 Mei itu berangkat ke Thailand. Pada perjalanannya panjang juga, melelahkan lah itu. Ngajar di sana selama 2 bulan. Dan alhamdulillahnya lingkungannya pondok juga. Bener. Itu dia. Mayoritas di Thailand Selatan itu Islam sih, Ci. Jadi enak aja kita. Di Thailand itu nggak ada tol. Jalannya itu lebar semua. Tanpa ada lubang sedikit. Termasuk jalan-jalan desa. Emang yakin? Bener gua. Gue sempat bawa motor, sana bawa mobil, Thailand. Dibolehin gitu sama pihak pondok. Jadi benar-benar setaat itu orang-orangnya, jalannya sebagus itu, semulus itu. Terus untuk kita ngomong ke arah finansial, kesejahteraan rakyat gitu ya. Lihat dari guru honorernya aja. Guru honorer di sana itu untuk bulan pertama, terlebih lagi guru asing ya, Ci. Ini anak-anak bahasa Inggris nih mau masuk ke Thailand bisa banget, karena memang sangat direkomendasikan, diminta malah. Karena di sana kekurangan guru bahasa Inggris yang bisa ngomong Inggris. Itu dia. Dan itu bisa menjadi. Tapi menurut lu ada keposibilitian nggak? Apa? Ada keposibilitian nggak, kayak maksudnya kualitas bahasa Inggris di Indonesia? Lu kan bisa bayangin ya. Masuk nggak kira-kira? Qualified nggak untuk Thailand? Bisa. Oh, jadi nggak sesusah itu? Nggak seharus A1 itu. Biasa aja. Dengan kemampuan yang kita punya itu kayaknya udah bisa memadai untuk menjadi seorang guru di sana. Mungkin orang-orang pada nanya ya, dengan gaji segitu gimana
ininya kehidupan sana gitu, cost of living di sana Gimana gitu. harga-harga barang di sana? Nah, untuk jawab itu menurut gua sejauh yang gua tahu tuh murah sih. Murah. Jadi setiap makan tuh 40 baht. Berarti berapa? 4 kali 5 itu 20 ribuan lah ya. 40 baht itu kan 20 ribu. Itu udah kenyang banget 2 kali makan dah kayaknya. Ayam dan makannya ayam. Kebanyakan ayam sama sosis lucin pla namanya. Lucin pla itu kayak sosis kayak gini. Bukan lu cinta. lucin pla. Apa yang lo tahu makanan Thailand? Makanan Thailand somtam. Somtam. Nah, di sana itu banyak benar. Tom yum ya. Tom yum kai, tom yum kum. Apa coba? Kai itu ayam, kum itu udang. Ini banyak macamnya, Ci. Tapi emang kayaknya Thailand itu merupakan negara yang lagi jadi sorotan banget nggak sih akhir-akhir ini? Iya, kalau akhir-akhir ini karena ini sih, ya benar, banyak banget yang kayak menjadikan salah satu itu wishlist mereka kan. Bener. Untuk negara untuk dikunjungi, wajib dikunjungi begitu. Satu ya, Ci. Iya. Untuk biaya ke sana tuh nggak mahal-mahal banget biaya. Berapa, Pak? tiket pesawat. 3 juta ya? Hah? 1 juta, 3 juta. 1.300.000 gitu sekali berangkat. Baju yang pasti kayak baju-bajunya mereka kan terkenal sama Muay Thai-nya tuh. Jadi ada gua baju Muay Thai, ada tulisan hatnya, ada tulisan hat Thailand. Terus yang gua beli inhaler juga. Gue pengen tahu rasanya. Dan itu bervariasi gitu, Ci. Ada yang merah, hijau, ungu, biru kayak gitu. Macam-macam lah Lu beli gitu. itu semua? Gua beli 1 renteng gitu, 5 biji gua beli. Lu kan belum ngasih gue oleh-oleh. Jadi bisa kayaknya itu dijadikan oleh-oleh, Sil. Serius ini gue. Dia belum ngasih gue oleh-oleh, guys. Menurut gue ya, kalau dibilang worth it mana untuk kita mencari pengalaman dalam traveling, dalam adventure gitu, luar negeri, worth it aja gitu, Ci. Dengan satu, memang belum pernah kita kesana. 2, pengalaman baru ya kan. Dan fun fact-nya, gue tuh baru pertama kali naik pesawat tau. Baru pertama kali Lu akses. duduk di samping jendela nggak? Iya, ya Allah sakit kuping gue situ ya Allah. Mana pertama kali berangkat nggak pakai headphone atau headset gitu lagi. Ah, gue perasaan biasa aja sih lu. Lu rasain dah. Ini kayak Ya, tapi kan selama cuma perjalanan gitu. selama nanjak doang. Kalau di atas mah normal, Kil. Di atas bukan itu masalahnya, udah ganti lagi turbulensi dia. Gua berangkat kemarin pas dari Malaysia ke Thailand, turbulensinya parah banget, udah kayak Udah mau mati ya. yo kayak gini. Yang gerbang gedebukan. Iya, tuh turun gini, naik lagi, turun lagi, ya Allah. Yang itu waktu gua pulang dari KLA2 itu kan lebar banget sih. Ikat pinggang gua yang ketinggalan di tracking processor itu. Masuk nih, ada ini uang receh, bunyi, taruh dulu uang receh, masuk lagi, ikat pinggang, taruh lagi pinggang, masuk lagi, HP, masuk lagi, jam tangan, astagfirullahaladzim, gua taruh semua itu Galak-galak kan mereka. sampai beda ranjang. Sakit Kalau hati di nggak sih lu digituin? kalau di Malaysia enggak, Baik-baik. baik-baik. Yang di mana yang galak? Singapura ya? Singapura, Emang Singapura gila. ya Allah, dia ngomong pakai bahasa Inggris. Ada laptop nggak di dalam? Ada, keluarin. Nah laptop gua itu penuh baju itu tas itu susah banget ngeluarinnya. Ngeluarin dulu, casanya dikeluarin dulu. Mereka kan kayak gini. Put your laptop here, your things here. Iya, Begitu kan mereka. dipisahin Jadi kayak kita gitu. keluarin lagi. Ngambil boxnya lagi, taruh lagi situ. Gua lupa sama bapak siapa, Yusuf namanya kalau nggak salah. Beliau bilang gini, hiduplah engkau tanpa alasan. Nggak ada alasan untuk nggak belajar, nggak ada alasan untuk nggak beribadah, nggak ada alasan untuk bermalas-malasan, nggak ada alasan untuk berhenti belajar, nggak ada alasan untuk nggak ambis, nggak ada alasan untuk tidak berprestasi, nggak ada alasan untuk tidak ke luar negeri. Wah. SR. Terima kasih banget ini Bapak Yusuf, lupa gua namanya siapa. Oke, bagus banget. Mungkin untuk terakhir, ada nggak pesan yang mau lu sampein Ke siapa nih? ke penonton setia gue? Menonton podcast ini, semoga podcast ini terus berlanjut ya, besar ke depannya, bawa manfaat bagi semua orang Amin. tentunya. Jadi pesan gua sebagai manusia biasa dan sebagai pelajar tentunya terus berkembang guys, tanpa melihat kekurangan yang kita miliki. Pada hakikatnya terbang, sukses itu hanya untuk orang yang mau aja, mau itu ada syarat utama menurut. Nah percuma orang pintar banyak duit juga kalau nggak mau juga nggak bisa. Banyak. Itu ya guys, tetap
harus mau untuk belajar, mau untuk raih target kita. Sebesar apapun, sebanyak apapun tantangannya itu tenang, jangan nggak tenang. Semuanya pasti akan berlalu. Oke, thank you banget buat Akil. Podcastnya kayaknya banyak daging banget ya. Sukses selalu Amin. untuk karirnya ke depannya. Amin, amin. Insya Allah juga kita lulusnya tepat waktu ya. Bareng lah wisudanya ya. Bener, dan semoga kita juga mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih Akil. Amin. Terima kasih Ci, undang-undang ke sini. Iya, thank you banget buat yang udah nonton. Dadah. Dadah. like this, keeping it comfortable.